rumah subsidi tapi pakai granit dan booming nih Pak. Ceritanya gimana nih Pak? Kita waktu kenaikan dari 140 ke 150 juta harga rumah subsidi itu, padahal kita sudah konsumen beli harga sama sesuai ketentuan pemerintah, tapi kita tahu sebagian dari keuntungan ini separuh lebih 50-60% kita kirim balik ke konsumen. Oh, dalam bentuk granit. Dalam bentuk granit dan aluminium coating putih. Wow. Waktu itu kan masih pakai kayu. Tapi Yeah. kalau rumah subsidi kan biasanya kayunya nggak bagus. Ini rumah subsidi belok-belok lah ya. Ini kali rumah subsidinya bukan layak lagi, sangat layak. Ya kalau yang ini sangat layak. Ya. Nah, kalau pakai kayu itu kan belok-belok gitu kan, Ya. bisa kayunya kan. Bukan belok-belok, maksudnya nggak rata lah ya. Dan kedua tidak green lagi. Ini green. Great. Green masuk, layak masuk, speknya juga bagus. Speknya bagus. Ya. Ya. Harga sama. Harga sama ya. Ya, Tapi nggak rugi tuh Pak. nggak rugi. Nggak rugi. Masih untung. Cuman untungnya emang berkurang. Berkurang. Ya. Tapi gara-gara itu viral dan penjualan juga cepet. Ya. Kosnya jadi ya. lebih fix, kosnya jadi lebih Ya. efisiensi ya. Ya. Welcome to SOS Podcast Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Bisa lanjutkan Pak ceritanya, kenapa Pak Bapak lakukan seperti itu Pak? Kita lakukan itu karena kesatu, kita perlu branding biarpun rumah subsidi. Ya. Jadi kita menghadirkan rumah subsidi yang sangat layak huni, sehat buat masyarakat, tapi dengan harga terjangkau, dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah. Jadi waktu ada kenaikan harga itu dari 140 ke 150,5 juta, ada kenaikan 10 juta, sebetulnya bisa kita ambil buat keuntungan kita. Tapi karena kita lihat pikir ke depan, kita kasih lebih dari separuhnya untuk konsumen masyarakat berpenghasilan rendah ini. Ya. Nah, jadi mereka itu, waduh, kalau kita lihat ya, jadi kita kasih granit dari mungkin 4 tahun yang lalu. Mungkin kita termasuk yang pertama yang pakai granit itu. Ya. Nah, jadi pakai granit, terus kedua juga aluminiumnya coating putih, rangka atap baja ringan. Mungkin sekarang biasa. Tapi waktu itu belum ada yang Mewah beli. ya, dianggap mewah. Ya. Apalagi rumah subsidi ya Pak? Ya, dan itu kalau saya lihat ya, anak dari misalnya dari kepolisian, dari angkatan darat itu sampai dia pegang-pegang itunya, dia punya granitnya itu rasanya gimana kita ya? Itu bayangin dia mungkin dia nggak bayangin juga rumah subsidi. Dan juga kita kasih jalannya semua, infrastrukturnya bagus, cor beton, kita kasih taman semuanya. Jadi mereka rata-rata puas sekali. Iya. Sampai sekarang pun masih ada daftar tunggu, padahal rumah sudah habis semua. Udah habis. Wow, Ya. keren Karena mereka merasakan ini rumah subsidi yang paling keren lah ya. Ya. Yang value sama harga, value-nya lebih tinggi jauh daripada Ya. harga yang dia bayar kan. Ya. Jadi mereka merekomendasikan teman-teman ya kan. Ya. Saya dengar kan penjualannya sangat cepat ya, itu Ya. berapa unit langsung habis itu Pak? Kita cuma 60% dari yang target itu, kita punya pinjaman semua Pak, lunas semuanya, selesai. Iya. Cepat sekali. Berapa? 200 unit? Itu sebentaran 300 unit. 300 unit itu sebentar habis langsung ya. Habis, langsung. Gara-gara itu kan dari mulut ke mulut ya. Ya. Ya, Tapi kalau sempat Bapak tadi viral. bilang Ya. ada pinjaman langsung lunas pinjamannya. Karena langsung habis ya. Ya, betul. Iya, iya, Dan iya. selain itu juga kita misalnya ya, yang di Cikande Business Resident ini, selain dia greenhousing, juga dia greenhousing dan sudah dapat sertifikat peringkat utama untuk green. Namanya kalau programnya namanya Indonesia Greenhousing Affordable Program dari pemerintah. Oh. Dan itu melibatkan PUPR, Pemda setempat dan Bank Dunia ikut di situ. Oke. Oh, Bank Dunia Ya, juga. minggu depan Bank Dunia datang ke proyek kita. BMS, ya? Ya, ke BMS. BMS. Karena selain itu mereka juga sekarang kita bikin lagi satu kerjasama dengan Semen Indonesia Group. Biasa kita bangun rumah itu kan 3 bulan. Ya. Tapi dengan Semen Indonesia selain rumahnya green juga selesai dalam waktu 2-3 minggu. Oh ya? Ya, Secepat itu? ya. Iya, Akhir bulan ini bisa.
rencana mau dikunjungin juga. Nah ini minggu depan rombongan dari Bank Dunia datang ke tempat kita. Tapi yang paling penting memang itu bisa memasyarakatkan masyarakat dan itu anak-anaknya mereka lihat di biarpun namanya rumah subsidi sangat layak. Ya. Iya. Jadi kita hadirkan rumah subsidi tapi seperti semi real estate lah. Semi realistis. Ya. Nah dan juga sudah dikunjungin Pak Menteri. Pak Menteri juga ya, udah sudah sempat dikunjung. survei ke Ya. sana. Ya, Pak Ara ya. Ya sudah berkunjung dan malah Pak Ara langsung seperti setengah sidak dia datengin rumah yang dia mau datengin, kita juga bebasin. Dia masuk ke dalam, dia tanya ke penghuninya, kebetulan bapaknya lagi masih belum pulang, ada ibunya sama anaknya, dia tanya puas, dia lihat lantainya, ya benar-benar granit ini katanya. Padahal itu yang kita bangun yang terakhir ya, yang itu bentuk granit. Terus dia tanya lagi, lihat gimana ibu airnya? Padahal daerah Cikini kan air susah, tapi kita bikin pengeboran sendiri ya. Dan yang itu memang kita sambil bikin juga water treatment, danau penampungnya. Karena kita memang kalau yang buat yang lokasinya sedikit 2-3 hektar nggak bisa. Harus di atas 10 hektar ke atas. Karena itu biayanya lumayan. Biaya perizinannya juga biaya untuk water treatmentnya juga tank penampungnya. Di sana ada danau maksudnya juga? Ya, kita bikin danau juga kita bikin tank di atas. Oke. Ya, buat menjamin bahwa itu aman buat sampai 1.000 atau 2.000 rumah di situ. Oke. Pak, kalau boleh tahu dari mana sih Pak awalnya terbentuknya Apersi gitu dari udah menaungi berapa developer sih Pak di dalamnya? Menarik ini. Itu Apersi kita berdiri persis 10 November 1998. 98 Wah. Ya, kita sudah 26 tahun. Nah, waktu itu memang kita bilang ya adanya Ray lah. Dan memang porsinya ya jadi kita adanya Ray juga di situ. Ya kebetulan waktu itu karena di Ray itu kan ada pengembang besar, ada pengembang yang menengah ke bawah. Kita APS ini memang kebanyakan sekarang sudah beranggota 5.000-an pengembang. Banyak ya? Ya, 5.000 pengembang. Dan sebagian besar, 90% lebih, main di rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk masyarakat berpenghasilan menengah. Kita main di situ. Dan ternyata emang pasar ini yang sekarang masih ada ini. Masih banyak ya, banget besar sekali. Mungkin 65% dari pasar seluruh Indonesia itu ada di pasar ini. Saya udah lihat. Apersi ini juga kan mensupport program pemerintah dan juga program dunia ya. Ya bagaimana nih rencana untuk mendukung net zero emission di tahun 2060 nih Pak? Nah, dari itu dia. Apersi ini. Kita mulai dari sejak tahun lalu waktu Pak Dirjen datang ke proyek kita yang di Serang, dia juga ini proyek ini cocok nih buat jadi green. Nah, cuman ada timbul satu pertanyaan sama saya kepada Pak Dirjen. Pak Dirjen, untuk dapat green pasti ongkos bangunannya pasti naik. Iya. Misalnya kita tadinya pakai kayu, kita pakai aluminium. Aluminium pun kita pakai yang berkualitas. Yang misalnya coating putih yang kita pakai, bukan aluminium biasa. Terus juga lantainya kita pakai yang bagus juga, granit ya. Nah terus kedua, kosnya masih naik. Dan itu bisa naik sekitar bisa 30%, 20-30% dari harga. Tinggi dong itu ya. Nah jadi waktu itu, malah kalau waktu itu lebih tinggi lagi. Belakangan setelah berunding-berunding, kira-kira begitu. Jadi, nah rencananya pemerintah mau kasih, dan Bank Dunia mau kasih insentif. Nah ini yang jadi kasih insentif dari banknya juga, dari produk-produk juga, misalnya semen. Nah ini kan anggota sinergi juga itu. Betul. Jadi sebetulnya kolaborasinya sinergi udah jalan di sini. Kita ada perbankannya, ada Bank Dunianya malah, ada semennya, kontraktornya, semua ada Pak. Ada arsiteknya semua. juga ada. Ya, dan kita juga kita lagi bangun lagi yang dengan pakai batako interlock ya. Kan saya dengar kemarin di Meksiko atau di mana pakai bata. Kita betul udah mulai. Cuman emang yang kita pakai ini semen dari Eropa. Ya. Nah, cuman jadi memang buat green bagus masuk. Ya, kita lagi berkolaborasi dengan Semen Indonesia Group. Ya. Bagus sekali ya Pak. Jadi itu yang sudah dipersiapkan lah ya. Baik di perumahan Bapak sebagai contohnya juga akan dibawa ke perumahan-perumahan Apersi, membernya Apersi yang tempat lain ya. Dan Bapak ini akan jadi proyek percontohan yang rencana dari Bank Dunia ya.
Dan juga dari pemerintah. Dari pemerintah Ya, juga ya, betul ya. Karena kita sudah ada sertifikatnya. Iya ya, Untuk sertifikat peringkat green. utama. Green building Ya, itu. green building. Itu ada berapa tingkatan nih Pak itu? Pratama, Madya, Utama. Bapak dapat yang utama. Yang utama. Wow. Banyak hijaunya ya. Ya, hijaunya. Ya, oke. Sudah sejauh mana nih perumahan subsidi yang berkonsep green house dari Apersi ini, Pak? Ini sebetulnya kan ini proyek awal pemerintah waktu itu kan ya Indonesia dianggapnya ini tidak mendukung zero, ada efek rumah kaca segala, pembakaran hutan, penebangan hutan. Nah ini sebetulnya pemerintah dengan adanya ini, pemerintah Indonesia bisa memberitahu kepada dunia dan Bank Dunia bahwa Indonesia juga ikut menjaga. Ikut menjaga. Nah contohnya rumah subsidi aja kita masuk. Ya, Kalau rumah komersial masuk biasa mungkin, tapi ini rumah subsidi masuk. Iya, Nah, benar. cuman memang karena ada harga patokannya, dua kemungkinan, patokannya pemerintah naikin atau pemerintah atau Bank Dunia kasih subsidi. Ternyata Bank Dunia yang kasih subsidi. subsidi. Ya. Keren. Ya, jadi kalau Bank Dunia subsidi nanti mendunia tuh, Pak. Ya, betul. Iya. Ini rombongannya minggu depan, dengan kita sudah nanti untuk anggota Apersi lainnya. Iya. Dan kita lagi berunding juga dengan mereka. Nah, kolaborasi seperti apa sih Pak yang Apersi lagi ambil bersama asosiasi lain ataupun pemerintah saat ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, Pak Ismet sudah mulai dengan program sinerginya. Ini masuk. Iya. Ya, kolaborasi kayak Pak Inbes bikin sinergi Inarkos, sinergi yang lain itu masuk di situ. Cuman ya kita selain itu ya ini masuk di situ. Dan kedua, kita juga dukung program pemerintah, baik yang pemerintah yang dulu 1 juta rumah maupun yang program yang ke depan 3 juta rumah, kita juga dukung, Apersi dukung. Dan kita siapkan karena kebetulan kita ada di 30 provinsi. Kenapa nggak 34? Karena provinsi misalnya yang kita nggak ada pasar, kita cuma buat menu ini kita nggak. Yang betul-betul ada pasar baru kita ada Apersi itu. Jadi anggota kita benar-benar membangun, bukan yang cuma namanya doang. Ya. Ada sih kontraktor mau masuk, tapi kan nggak ada pembangunannya. Iya. Nah, terus pasarnya nggak ada. Misalnya di Maluku bentuk lagi dua provinsi. Nah itu nggak pasarnya nggak ada. Jadi nggak diambil di Ya situ. kita ngambil, kita cuma masuk yang ada pasarnya. Kebayang sih, jadi Ya. benar-benar kalau ada marketnya di situ baru Ya. masuk ya. Tuh, masuk untuk MBR, rumah MBR, rumah subsidi, dan rumah menengah. Menengah ya. Kalau menengah kita bilang misalnya tipe C biasanya namanya. Tipe C. Rumah tipe C, ya. Berarti ada Ya tingkatan-tingkatannya ada juga. tingkatannya. Sedang Bapak kan seorang akuntan. Ya. Ya. Tapi memang hari ada. ini sudah berhasil membangun 18.000 rumah Ya. dari puluhan proyek ya. Ya. Nah itu kan nggak mudah tuh Pak ya. Bagaimana Bapak menjalani dari akuntan bisa lari ke developer, bahkan Bapak bisa menemukan ide-ide kreatif, bahkan sampai hari ini malah Bapak jadi salah satu proyek percontohan pemerintah yang rumah subsidi yang berafiliasi green ya Pak. Ya. Itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Cuman satu, bagaimana kita menghadirkan produk yang biarpun rumah subsidi atau rumah MBR atau untuk menengah, tapi masyarakat yang menempatinya nanti tidak dia puas dengan error. Sebagai contoh nih, dulu kalau orang bilang rumah subsidi, sebutnya di mana? Dia sebutnya di desa anu, RT sekian, blok anu, jalannya susah. Ya. Nah, misalnya kayak Cikande kita bikin tuh. Biarpun ini rumah subsidi, harga tentu sesuai ketentuan pemerintah, tapi misalnya kita kasih yang lebih istimewa, dari speknya kita beda. Terus karena kita udah tahu, saya kebetulan sudah 30 tahun di rumah subsidi, jadi saya tahu mana yang bisa dihemat, mana yang kita nggak boleh hemat, ya. Nah, misalnya buat infrastruktur ya kita nggak boleh main-main, spek juga kita nggak main-main, fondasi kita nggak main-main pasti. Malah kadang-kadang saya lihat kita rumah subsidi ketentuan pemerintah itu misalnya di rumah subsidi untuk tipe yang kecil ya, pemerintah mengharuskan besi 10, besi 8. Di rumah komersil kadang-kadang bisa di bawah itu. Kita tetap sesuai ketentuan pemerintah. Benar-benar Ya. ngikutin pemerintah gitu. Dan juga kita hadirkan satu misalnya kalau ada jalan ya,
biasanya jalannya kalau emang lahannya besar, kayak misal saya di Cikande, karena lahan saya mukanya 500 meter, saya misalnya jalan itu misalnya tadinya 10 atau 12 meter, saya tambahin lagi 10 meter lagi. Nah, kebetulan kita sekarang masih Blue Ocean. Tapi nanti kalau misalnya pun ada timbul kompetitor kita bilang bukan kompetitor tetangga lah ya. Kita bilang tetangga kita. Biarpun dia mau ke tetangga, tapi dia lihat ini harga sama. Speknya bagus, jalannya bagus, jalannya besar. Kadang-kadang mereka mau lihat kemana, karena jalan kita besar, dia ke bawah. Dan hampir semua proyek saya, semua jalannya saya besarin. Tapi memang bukan nggak ada cost. Kita mengurangi kayak misalnya kalau kita muka 530 meter, kita tambahin 10 atau 11 meter, berarti sekitar hampir 6.000 meter kebuang. Makanya saya mau tanya tuh, Pak, ini bukan jadi costnya tinggi nih Pak. Tapi Bapak sudah hitung ya? Sudah hitung. Pokoknya nggak mungkin nggak salah, udah 30 tahun. Iya, dan kebetulan memang saya basicnya akuntan, jadi tapi memang itu juga ada mempengaruhi saya jadi agak hati-hati. Jadi saya naiknya nggak terlalu cepat, tapi pelan tapi aman pasti. Iya, udah diperhitungkan semua. Ya. Oke. Pak, apakah di dunia properti ini, di sektor properti ini, emang benar yang menyediakan lapangan pekerjaan tuh yang paling banyak tuh di sektor itu, benar gak sih Pak? Nah, kita lihat saja waktu COVID. Itu saya sekarang sudah jadi Pak Menteri ya, yang waktu itu deputinya BKPM. Dia bikin satu waktu kita ada pertemuan, saya lihat itu dia bikin daftar infrastruktur dan properti, waktu itu dimasukin jadi satu, masih di KBLI, masih di kepala 4, sekarang udah kepala 68, 168. Waktu itu masih kepala itu jadi satu. Itu kita lihat dari seluruh, misalnya dari semua termasuk investasi Indonesia lokal atau yang asing, properti nomor 1 waktu di COVID itu. Kenapa? Karena waktu itu satu-satunya, misalnya waktu COVID, orang nggak boleh kerja rame-rame. Iya. Kalau tapi ini kan atau di luar harus di dalam rumah, di dalam satu ruangan nggak boleh. Ini kerja luar ruangan semua. Nah, kalau rumah MBR ini, terutama rumah MBR, itu kebanyakan materinya materi lokal. Satu. Itu juga menumbuhkan faktor yang 185 sektor ikutan lainnya itu. Bisnis turunan. Ya, bisnis turunannya. Dari batu bata, semen, kerikil, semua limestone, sampai ke genteng, atap, sampai nanti rumah udah jadi pun pasti perlu lampu. Iya. Perlu TV, perlu kulkas, perlu furniture, mebel, semuanya. Itu kalau dihitung-hitung waktu itu 170, sekarang mungkin 180 macam yang terlibat. Nah, kalau kita lihat dari sektor propertinya, waktu itu saya lihat 20% dari investasi ada di properti. Iya. Dan yang masih bisa jalan waktu COVID. Nah, sekarang satu lagi semboyan. Work from home. Kalau nggak ada home-nya, tinggal di mana dia? Tinggal di bawah pohon, di bawah tenda. Nah, ya kan. Juga ada faktor lain lagi buat properti. Misalnya orang waktu itu misalnya 30 tahun lalu, dia beli rumah di Cibitung misalnya ya, di Cibitung itu harganya sekitar anggapnya 30 juta. Kalau dia ngontrak, dia mesti bayar 200, misalnya pekerja ya atau pekerja pabrik, dia mesti bayar antara 250.000 sampai 300.000 per bulan. Nah, waktu itu kita bicara sama Pak Yusuf Asari, Pak Menteri waktu itu, Menpora waktu itu. Ini gimana caranya? Nah, saya bilang pemerintah mesti kasih subsidi, karena background saya akuntannya. Nah, dan subsidi bukan buat kita, tapi buat si customernya. Buat MBR. Pembeli. Ya, pembeli rumah. Jadi, nah sekarang terbukti. Dia dengan angsuran 350.000 sebulan, berarti kalau setahun 4,2, misalnya dalam 12 tahun 50 juta. Nah, tapi kalau waktu itu tahun 2000-an lah ya, 2000-an setelah tahun 2000, setelah kalau 12 tahun berarti tahun 2015, rumahnya itu, misalnya nih dia buat ngangsur 350.000 kali 12, uangnya dia nggak buat ngangsur lah. Masukin bank, kasih deposito. Nggak bisa beli. 4,2 kali 12 baru 50, tahu tambah bunga.
Iya. Doublein lah. Jadi 100 jutaan. Rumahnya berapa waktu itu? Iya. Sudah 350 sampai 450 juta. Iya, betul. Terus begitu nggak tapi Nggak akan bisa beli dia. iya. Nah ini sebetulnya nyata juga waktu saya nggak sebut namanya dengan salah satu Kapolda waktu kita pemasaran di Banten itu dengan salah satu Kapolda dia bilang dia kasih juga kasih ke anak buahnya, iya saya udah ngalamin, saya beli rumah di Cibinong katanya harganya waktu itu nggak sampai 100, sekarang sudah 1 M lebih. Wow, Ya. naiknya Iya. cepat banget. Cepat banget. Nah, misalnya yang kita bangun itu yang kita bangun 30 tahun lalu. Kita maju lagi. Yang kita bangun 10 tahun lalu misalnya di Cikarang Ya. atau di Tangerang. Ya, di Tangerang saya ada satu takeover project yang dari macet, kredit macet saya jadi tadinya setengah komersial kita jadikan subsidi ya. Karena hitungan saya masih masuk ya. Nah, waktu itu project karena owner yang lamanya mau nguruk tapi Pemdanya minta bikin danau. Oh. Jadi akhirnya 8 tahun dan kebetulan waktu itu wali kotanya 2 tahun kepilih lagi jadi dia 7 tahun tidak dapat izin. Akhirnya dioper sama saya ngadep langsung ke Pak Wali Kota, terus kemudian ternyata dia jadi gubernur di Banten. Nah, jadi itu saya bilang kan Bapak kan mau bangun danau 1. Saya bilang saya minimal bangun danau 2. Oh. Hari ini saya bangun danau 3. Jadi tapi sama aja sebetulnya tadinya buat tanah buat nguruk, saya bikin danau. Pertama-tama saya nguruk kali dulu. Nah, itu kan saya dapat tanah. Iya. Nah, terus saya bangun lagi danau. Tinggal saya hitung kan, dengan saya hitung berapa persen yang mesti saya gali. Saya bikin danau, ada 2 hektar, ada yang 6.000 meter, ada yang hampir 1.003 danau. Nah, itu jadi kita hitung masuk. Nah, memang kurang sedikit. Nah, baru kita tambahin dari luar. Tapi efeknya tadinya daerah banjir, Ya. saya bisa uruk 1 meter lebih. Dan punya danau 3. Ya, punya danau 3. Danaunya bisa jadi tempat pemancingan, tempat rekreasi air, Iya, jadi ada restoran-restoran, tumbuh masyarakat sekitar. Dan juga ada jadi konsumen pun ada yang hobi mancing bisa mancing di situ. Ya. Cuman emang kita pasang betul-betul hanya orang yang besar yang bisa karena dalamnya dalam. Ya. Karena kita ngitung waktu itu kita mau ambil tanahnya untuk nguruk juga. Ya, dan kedua jadi pemerintah kemauannya kita ituin, masyarakat sekitar takut kebanjiran juga aman. Kita pun rumahnya laku karena di atas dari yang Jadi lain. tinggi. Benar-benar dapat solusi Ya, yang betul. terbaik ya. Jadi Ya. jadi happy ending tuh ya. Ya. Dan juga kita misalnya yang di Cikande yang terakhir ini kita bikin namanya biarpun namanya perumahan subsidi itu ada klaster-klaster ya. Klaster-klaster tapi emang nggak satu klaster satu pintu, ada yang 3 klaster jadi 1 pintu. Jadi kita bikin misalnya rumah-rumah yang dalamnya sama tapi fasadnya beda. Oke. Misalnya ada yang misalnya karena ini yang pertama misalnya ya, klaster pertama karena kebanyakan dari pondok pesantren. Nah, itu kita dan sana juga daerah Banten kita timbulin tipe Yordania, tipe Tunisia. Nah, nanti berikutnya masuk lagi tuh tipe Jepang, Ya, tipe Hong Kong. Nanti ada tipe Korea misalnya. Tapi Korea kalau udah mulai turun ya kita mesti cepat ganti lagi. Iya, kita ada banyak jenis dan kita udah siapin tinggal keluar aja sesuai Plannya waktunya. tuh udah ditata sudah ada. sebenarnya. Dan kedua, kalau dulu masyarakat MBR ini dia kami misalnya tinggal di mana, karena dia malu nyebutinnya. Blok sana, blok sini nyebutin ada. Kalau sekarang enggak. Dia tinggal saya tinggal di Yordania. Saya tinggal di Jepang. Blok ini. iya. Dia bangga ngomongnya. Lebih Rumah pede subsidi ya. tapi tipenya Nah, pasarnya kota-kota. memang misalnya yang Jepang ya mirip-mirip mirip Jepang. Jepang, Iya, betul. iya. Dalamnya sama, pasarnya beda. Pak Daniel sebagai Sekjen Apersi dan juga sebagai developer, kira-kira bisa menyampaikan sesuatu kepada teman-teman yang nonton YouTube ini, Pak? Ya, kita usahakan sebetulnya sih ini otomatis dengan adanya
misalnya syarat dari pemerintah untuk sampai KPR itu ada 29 syarat dan ketentuan sama 5 lampiran. Itu nggak sedikit itu. Mungkin rumah komersil nggak sebanyak rumah subsidi. Oh, lebih ketat sekarang. Lebih ketat. Banyak orang asal punya tanah, ada uang, dia bikin proyek. Dia nggak ngecek pasar, ada apa nggak pasarnya. Terus kedua, dia mau jual masuk di rumah komersil. Padahal lahannya di sebelahnya masih rumah subsidi banyak sekali. Ya pasti nggak laku lah. Iya. Orang ngambil yang harganya murah. Dan kedua, biarpun kita bangun rumah subsidi sekarang, yang kedua kita mesti jaga nama buat ke depannya. Iya. Misalnya yang kita bangun misalnya ya dari tahun 30 tahun lalu sampai sekarang nggak ada bangunan yang miring atau yang macam-macam, nggak ada. Kita jaga tegak sampai sekarang. Dan semuanya ya harganya naik. Iya. Nggak ada yang harganya Turun tuh ya turun, jarang, Mas. hampir nggak ada. Misalnya kita bangun di Cibitung, ya itu saya bilang tadi. Waktu itu pasarannya sekitar 25-30 jutaan. Sekarang sudah harganya 350 sampai 450 jutaan. Terus yang kita bangun 5-10 tahun yang lalu, yang harganya 50 sampai 60 jutaan, sekarang sudah 200-an juta. 200 juta. Ke atas malah. Dan yang kedua juga misalnya ada COVID ada apa, ternyata dia kalau yang emang ngambil rumah MBR, itu dia nggak bakal rugi. Yang tadi saya bilang itu, karena tanahnya pasti naik, bahan bangunan naik, perizinan juga naik, tapi harga rumahnya tetap pasti aman. Aman. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Oke, Pak semoga Ismet. sukses Ya, ya. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke Pak, ini ada merchandise dari salah satu sponsor kita, Spring Air. Semoga bisa menemani istirahat Bapak. Wih, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ismet. Salam komando.